Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian selalu semangat dalam melakukan aktivitas pembelajaran secara daring atau jarak jauh. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan kita masih dalam tema ketiga, yaitu teks eksposisi dengan materi simpulan teks eksposisi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kalian. Semoga selama proses pembelajaran berlangsung mulai dari awal hingga akhir nanti bisa berjalan dengan baik, mendapat berkah dan barokah, serta kalian dapat menyerap ilmunya. Berdoa dimulai. Berdoa bisa diakhiri. Oke. Simpulan teks eksposisi kali ini dipersembahkan oleh tim MGMPS SMP Negeri 1 Pace yang disampaikan oleh Ibu Yuli Sri Setiawati SPD. Hari ini kita belajar tentang sebuah simpulan teks eksposisi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian bisa membuat sebuah simpulan dari teks eksposisi. Yang kedua adalah kalian bisa menentukan jenis-jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya atau letak kalimat utamanya. Jadi ada dua hal pokok yang harus kalian pelajari. Di antara simpulan dan kalimat utama nanti terdapat gagasan utama, ide pokok atau ide pokok paragraf, dan kalimat utama. Kita mulai materi yang pertama. Oke. Kita buat sebuah simpulan. Langkah-langkah dalam membuat simpulan adalah yang pertama, jelas kita harus membaca sebuah teks eksposisi tersebut dengan baik. Artinya di sini adalah kita membaca intensif. Artinya intensif adalah setiap kali kalian membaca teks tersebut, maka kalian bisa mengerti, memahami isi dari teks tersebut. Maka itu disebut sebagai membaca intensif. Benar-benar membaca dan benar-benar bisa dipahami isinya. Yang kedua, setelah kita membaca dengan intensif, maka kita harus mengetahui hal-hal pokok dalam teks cerita tersebut. Hal-hal pokok tersebut terdapat di tiap-tiap paragraf. Nah, hal-hal pokok tersebut biasanya disebut juga sebagai ide pokok paragraf atau gagasan utama. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, yaitu setelah kita mengetahui gagasan utama atau hal-hal pokok dalam teks tersebut, maka kita bisa merangkainya dalam sebuah kalimat. Kalau kita bicara tentang sebuah simpulan, maka rangkaian kalimat yang kita buat tersebut merupakan atau merujuk kepada kalimat umum yang singkat. Nah, itu adalah simpulan. Bedanya dengan ringkasan, kalau kita membuat sebuah ringkasan, maka kalimat utama dalam tiap-tiap paragraf tersebut harus kita rangkai menjadi sebuah kalimat yang benar, menjadi sebuah kalimat yang pas, sesuai. Sedangkan kalau kita bicara tentang rangkuman, maka dari hal-hal pokok di tiap-tiap paragraf tersebut kita rangkai dan kita urutkan. Itu bedanya. Kalau rangkuman harus benar-benar diurutkan mulai dari yang pertama, paragraf pertama sampai paragraf yang terakhir. Oke? Saya buat simpulan secara singkat. Ketika kita bicara tentang simpulan dari teks eksposisi, maka yang kita bicarakan yang pertama adalah kita harus melakukan membaca secara intensif. Yang kedua, kita mencari hal-hal pokok atau gagasan utama. Yang ketiga, kita merangkainya dalam sebuah kalimat yang merujuk kepada kalimat umum. Oke, itu adalah langkah-langkah membuat simpulan dalam teks eksposisi. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara kita menentukan sebuah kalimat utama atau ide pokok paragraf atau gagasan utama atau pokok dalam sebuah paragraf. Dalam sebuah paragraf pasti terdapat sebuah kalimat utama. Saya mengatakan sebuah kalimat utama, dan yang ideal dalam sebuah paragraf atau paragraf yang baik itu terdiri dari satu kalimat utama. Bagaimana ciri kalimat utama dalam sebuah paragraf? Maka kalian harus mencari kalimat yang umum dalam teks tersebut.
Nah, dari kalimat umum tersebut kemudian dijabarkan atau dikembangkan menjadi kalimat-kalimat penjelas. Kalimat-kalimat penjelas itulah nanti yang akan membentuk dalam sebuah paragraf. Jadi kalimat utama biasanya atau sebuah paragraf yang baik hanya terdiri dari satu kalimat utama. Nah, kalau kita bicara tentang kalimat utama, biasanya dia terletak di awal ataupun di akhir sebuah paragraf, tapi tidak menutup kemungkinan dia berada di awal dan di tengah, atau dia berada di tengah, atau dia berada di keseluruhan isi paragraf. Maka itulah yang disebut sebagai kalimat utama. Nah, dari kalimat utama tersebut, maka kita mencari inti dari kalimatnya. Dari inti kalimat utama tersebutlah maka ditemukan ide pokok paragraf atau gagasan utama atau gagasan pokok. Sehingga kalau kita bicara sebuah paragraf, kita bicara sebuah kalimat utama, kita bicara sebuah ide pokok paragraf, maka mereka saling terkait. Jadi dalam satu paragraf terdapat satu kalimat utama yang nanti kalau kita bicara tentang ide pokok paragraf, maka dia adalah inti dari kalimat utama tersebut. Oke. Nah, di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Sebetulnya ada beberapa hal, tapi ada 3 saja yang perlu kita bahas, hal-hal pokok atau yang harus kalian ketahui. Ketika kita bicara sebuah paragraf, maka di sini ada paragraf deduktif, induktif, campuran. Ya, kalau kita bicara tentang paragraf deduktif, maka kalimat utama terletak di awal paragraf. Kalau kita bicara paragraf induktif, maka kalimat utama berada di akhir paragraf. Sedangkan kalau kita bicara tentang paragraf campuran, maka kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir kalimat. Yang harus kalian cermati bahwa ada sebuah ciri dari kalimat utama. Ciri kalimat utama itu biasanya kalau ada dalam sebuah paragraf itu ada kalimat atau konjungsi. Jadi demikian, maka itu bisa disampaikan bahwa itu adalah kalimat utamanya. Mengapa? Karena kalimat itu merupakan kalimat simpulan dalam sebuah paragraf. Jadi penjelasannya kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kita bicara tentang simpulan teks eksposisi dan jenis-jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas yang ingin ditanyakan, silakan dikomunikasikan lewat grup WA kelas kepada guru pengampunya masing-masing. Ingat, anak-anak SMP Negeri 1 Pace adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak pekerja keras yang disiplin, tertib, dan giat. Sehingga setiap kali tugas yang diberikan oleh guru akan selalu dikerjakan. Terima kasih atas waktunya. Semoga kalian tetap semangat, kalian tetap sehat, dan kita akan bertemu di waktu yang tidak akan lama. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.